Tantangan kan kita hadapi, bergandeng tangan untuk negeri. Era kita menanti berseri. Yang kami hormati Wakil Kepala SMK Negeri 1 Wonogiri, yang kami hormati Ibu calon dari guru penggerak SMK Negeri 1 Oku, Ibu Sitiani Nanda Leader, Bapak Ibu Wali kelas dan serta anak didik yang kami sayangi. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa. Kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa pula kita lanjutkan salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Karena berkat beliau kita dapat melaksanakan pendidikan dengan kemerdekaan. Hari ini kita akan mengadakan sosialisasi sumber daya sebagai aset kekuatan yang dimiliki oleh sekolah, yang akan disampaikan oleh calon guru penggerak dari SMK Negeri 1 Wonogiri. Baik, susunan acara yang pertama yaitu pembukaan. Untuk membuka acara hari ini, marilah kita melafazkan basmalah. Selanjutnya, kata sambutan dari Bapak Kepala SMK Negeri 1 Wonogiri kepada Bapak Dr. Andes Arif Basuki MT, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, yang saya hormati Guru CKP SMK Negeri 1 Oku, yang saya hormati staf tata usaha dan anak-anak perwakilan dari SMK Negeri 1 Oku yang berbahagia. Pertama-tama kita panjatkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada pagi ini kita berkumpul dalam rangka sosialisasi sumber daya sebagai aset kekuatan yang dimiliki sekolah. Selanjutnya salam marilah kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Bapak Ibu sekalian, ini perlu kita selaraskan cara berpikir kita, karena ini merupakan kegiatan yang harus dilakukan oleh guru CKP. Nah, guru CKP ini kita sudah ada 2, kemudian ada 2 lagi. Untuk selanjutnya kepada Bapak Ibu kami persilakan untuk mengikuti CKP ini secara institusi Bapak. Itu Bu Siti mau jadi tutor rencana ya. Artinya Ibu Bapak yang sering terlibat di sini melalui CDP Yuri Dasam Siti, formulasi kegiatan di kementerian ini sudah beda. Jadi termasuk iklan-iklan itu sudah beda. Kalau dulu dipanggil, sekarang muncul dewe. Jadi Bapak Ibu saya harapkan mengikuti cara-cara seperti itu. Jangan saya nunggu bela. Jadi jangan, karena Ibu masih lama. Aturannya akan berubah terus. Ya, kalau saya 2 tahun lagi, ya. Jadi Ibu bisa mikir ke Pak Harinaan, nggak usah. Saya 2 tahun, besok pun seluruh kegiatan sudah termasuk keuangan sudah saya atur supaya kalau saya putus dan masalah. Besok pun dari kepala sekolah, jadi guru SMK 1, 2, 3, 4, no problem. Nah, jadi saya berharap Bapak Ibu sambil ini nanti sosialisasi ini dalam rangka guru-guru CBC ini silakan diikuti, karena
tes itu banyak harus tes kompleks segala macam, silakan diikuti. Dosa nuruti wong, karena berimbas dengan ibu-ibu sekalian. Kemudian juga Bapak Ibu dalam rangka sumber daya sosialisasi sumber daya sebagai aset kekuatan. Jadi di sekolah kita ini mungkin nanti guru-guru CGP ini akan mendata seluruh kegiatan aset yang ada di sekolah, termasuk pustaka. Itu merupakan satu kekuatan dalam rangka pengembangan sekolah menjadi lebih baik lagi. Jadi nanti Bu Yurida, Bu Siti akan menjelaskan apa itu aset-asetnya. Yang jelas saya hanya mengingatkan Bapak Ibu, kalau ditanya secara naluri, saya agak dikatakan tidak setuju, ya oke, jika tidak setuju agak berat, karena proses pembelajaran akan berkurang, ya, termasuk guru-guru yang menjadi tutor, mengurangi, karena di sekolah ini wajib. Jadi silakan, itulah Bapak Ibu harus bisa memanage dirinya. Jadi jangan dijadikan kekuasaan utama. Jadi aku mah tutor dulu ke SMP, karena wajibnya ngajar. Apalagi sekarang sudah sistem online segala macam itu. Harusnya mana strateginya harus dimanfaatkan, ya. Jangan sampai meninggalkan yang wajib itu di sekolah. Jadi dalam rangka sosialisasi ini nanti Bu Yurida, Bu Siti akan menjelaskan aset-aset yang ada di sekolah dalam rangka untuk membangun sekolah ini lebih bagus, ya. Saya kira itu saja. Mudah-mudahan kegiatan ini akan bermanfaat kepada Bapak Ibu guru dan sekolah. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Rodralis Arif Basuki MD atas sambutannya. Acara selanjutnya yaitu penutup. Marilah kita tutup acara ini dengan melafazkan alhamdulillah. Selanjutnya yaitu sosialisasi pengelolaan sumber daya sebagai aset kekuatan yang dimiliki oleh SMK Negeri 1 Oku oleh calon guru penggerak, yaitu yang pertama oleh Ibu Siti Aminah SPD, yang kedua yaitu adalah Ibu Yurida SPD MPD. Pada Ibu disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SMK Negeri 1 Oku, yang terhormat Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Oku, dan yang terhormat Bapak Ibu Wali Kelas dan Dewan Guru serta staf tata usaha serta anak-anak sekalian yang Ibu banggakan. Baiklah Bapak Ibu, kami di sini bersama Ibu Yurida akan mensosialisasikan tentang sumber daya aset sekolah yang ada di SMK Negeri 1 Oku. Di sini saya nanti akan menjelaskan apa sih sumber daya aset yang ada di SMK Negeri 1 Oku. Nanti Ibu Yurida akan melanjutkan tentang pemetaan aset-aset yang ada di SMK Negeri 1 Oku. Jadi Bapak Ibu, sekolah itu merupakan suatu ekosistem. Ekosistem itu merupakan sebuah tata interaksi antara makhluk hidup, dikatakan biotik, dan yang tidak hidup, abiotik, dalam sebuah lingkungan. Jadi ekosistem sekolah itu terdiri dari ekosistem biotik, itu terdiri dari kepala sekolah, murid, guru, pengawas sekolah, staf tenaga kependidikan, orang tua, masyarakat sekitar sekolah, dinas terkait, dan pemerintah daerah setempat. Itu merupakan ekosistem sekolah
abiotik. Untuk ekosistem sekolah abiotik itu adalah yang terkait tentang keuangan, aset, sarana, dan pendekatan berbasis kekurangan atau pendekatan berbasis masalah. Tetapi itu adalah berbasis pada kekurangan. Jadi kita pendekatan yang berbasis kekurangan ini kita hanya ketergantungan, ya. Jadi kalau kita mendapatkan masalah, kita ketergantungan dengan pihak-pihak lain. Untuk berbasis pendekatan kekuatan aset yang ada di sekolah, ini ada beberapa, yaitu yang pertama kita fokus pada aset dan kekuatan yang kita miliki di sekolah kita. Yang kedua, kita membayangkan masa depan, apa yang kita impikan, apa yang kita harapkan untuk sekolah kita. Yang ketiga, kita selalu berpikir tentang kesuksesan yang telah diraih dan kekuatan untuk mencapai kesuksesan tersebut. 4. Fokus mengorganisasi kompetensi dan sumber daya. Jadi kita selalu melihat kompetensi dan sumber daya apa yang akan kita gali. Yang kelima, merancang sebuah rencana berdasarkan visi dan kekuatan, yaitu terutama untuk di SMK 1 kita merancang berdasarkan visi dan misi sekolah kita. Yang terakhir, itu melaksanakan rencana aksi yang sudah diprogramkan. Jadi dengan adanya aset-aset tadi, sekolah akan melaksanakan rencana aksi atau suatu program-program. Nah, jadi Bapak Ibu, pemanfaatan sumber daya yang dimiliki sekolah itu dapat memanfaatkan konsep yang digunakan pada pendekatan pengembangan berbasis kekuatan, bukan berbasis kekurangan. Jadi di sini kita dalam mengelola aset yang ada di sekolah kita menggunakan pendekatan berbasis kekuatan aset yang ada di sekolah kita. Bagaimana kita melakukannya? Itu kita dengan cara memetakan 7 aset utama sebagai modal utama untuk menemukan sumber daya yang menjadi aset sekolah kita. Apa 7 aset utama tersebut? Yang pertama yaitu modal manusia. Nah, jadi 7 aset yang modal utama aset yang ada di sekolah kita itu adalah manusia. Yang kedua, modal sosial. Yang ketiga, modal politik. Keempat, modal agama dan budaya. Kelima, modal fisik. Keenam, modal lingkungan. 7, modal finansial. Nah, jadi Bapak Ibu, sumber daya yang ada di sekolah kita ini akan kita kembangkan agar kita dapat menemukan apa sih yang bisa kita tingkatkan, apa sih yang kita bisa munculkan, dan bagaimana kita mencapai visi dari sekolah itu dalam memanfaatkan aset-aset yang ada di sekolah dengan berdasarkan pada 7 aset utama ini. Nah, jadi untuk 7 aset utama pada modal manusia itu adalah bagaimana sumber daya manusia itu yang berkualitas, yang merupakan aset dalam komunitas. Jadi bagaimana guru-guru atau murid yang ada di sekolah kita. Untuk modal sosial itu sumber daya dari komunitas masyarakat yang dapat diajak bekerja sama, yang memiliki empati yang tinggi dalam meningkatkan pendidikan di sekolah seperti MKKS, MG, MP, dan sebagainya. Modal politik itu merupakan aset sekolah yang dapat digunakan sebagai kebijakan yang berorientasi peningkatan pembelajaran. Yang keempat adalah modal agama dan budaya. Itu adalah sumber daya keagamaan dan budaya yang ada di masyarakat Oku, yang mana budaya dan sumber budaya dan keagamaan di masyarakat itu dapat kita manfaatkan untuk mengembangkan komunitas sekolah kita seperti kearifan lokal, keagamaan dan budaya bisa kita jadikan dalam kegiatan ekstrakurikuler dan sebagainya. Yang kelima, modal fisik. Modal fisik ini merupakan sumber daya sarana prasarana. Yang keenam, modal lingkungan, artinya lingkungan sekolah kita ini berada di lingkungan yang seperti apa. Yang ketujuh, modal finansial. Modal finansial itu adalah masalah keuangan. Jadi Bapak Ibu, 7 aset itulah yang merupakan dasar kita untuk mengelola sumber daya yang ada di sekolah kita. Nah, untuk selanjutnya akan diadakan pemetaan sumber daya 7 aset tadi akan dilanjutkan oleh Ibu Yurida.
Ya, terima kasih Bu Siti Aminah. Bapak Ibu, di sini kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu, kepada kepala sekolah, kepada wakil bidang kesiswaan, dan juga kepada Bapak Ibu guru dan juga kepada murid di sini. Jadi di sini kita maksud dari pertemuan ini adalah sosialisasi mengenai kekuatan aset yang ada di SMK Negeri 1 Oku. Mungkin Bapak Ibu sering mendengar apa saja aset-aset yang ada yang menjadi modal kekuatan sekolah, dan tadi sudah disampaikan oleh Ibu hitung ternyata 50.000 sampai 70.000. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu selalu berpikir berbasis kekurangan, itu kan kekurangan sudah. Kenapa? Kurangnya di mana? Di modal. Maka Bapak Ibu tidak akan pernah bisa memajukan sekolah. Itulah kenapa kita gunakan pendekatan berbasis kekuatan. Apa kekuatannya? Kekuatan aset-aset apa yang bisa dimanfaatkan supaya anak bisa membuat buket dari barang bekas. Jelas maksud saya Bapak Ibu ya. Jadi mulai sekarang kita berpikirnya berbasis kekuatan. Apabila tidak ada modal, apa yang bisa kita modalkan supaya terwujud? Jadi Bapak Ibu tidak terus-menerus menanyakan kekurangan sekolah Bapak Ibu. Bapak Ibu manfaatkan aset-aset apa saja yang ada di sekolah ini. Seandainya di sekolah kita ada tempat misalnya lahan kosong, bisa kita jadikan perkebunan. Itulah yang namanya aset Bapak Ibu ya. Apabila tidak ada modal kertas, kita bisa memakai bahan bekas. Nah, jadi kalau kita berpikir berdasarkan kekuatan, maka segalanya akan terwujud Bapak Ibu. Saya contohkan seperti ini. Ada kegiatan perpisahan di suatu sekolah, sebenarnya ada videonya tapi lupa kami tampilkan. Ketika rapat kepanitiaan, ternyata modal yang ada di sekolah itu hanya seberapa sedikit sekali. Akhirnya apa yang disampaikan oleh panitia pada saat itu? Wah, ini banyak sekali kekurangannya. Kalau cuma modal segini gitu ya, tidak akan terjadi perpisahan. Kenapa? Karena dari segi keuangan sudah tidak mencukupi. Tetapi ketika Bapak Ibu berpikir berdasarkan aset, Bapak Ibu bisa memanfaatkan aset yang ada. Apa yang bisa dimanfaatkan? Yang pertama, kita bisa memanfaatkan aset orang tua Bapak Ibu. Apa maksud aset orang tua? Ketika ada orang tua yang bisa membuat terwujudnya pelaksanaan perpisahan tersebut, misalnya satu, ada orang tua yang mempunyai musik, maksud saya gitu ya. Nah, itu kan bisa dipinjamkan oleh sekolah. Maksud saya aset-aset, jadi berpikirnya jangan sekolah terus yang menyediakan, tapi berpikir bagaimana supaya terwujud acara perpisahan tadi, gitu kan. Yang kedua, mungkin tidak ada gedung. Kalau nyewa gedung kan susah. Kita bisa menggunakan aset yang ada. Misalnya apa? Oh iya, halaman sekolah Bapak Ibu. Kita berpikir lagi yang lainnya apa saja. Jadi maksud saya mulai sekarang berpikirlah segala sesuatu itu berdasarkan kekuatan aset yang ada Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mengandalkan sekolah, mungkin agak sulit Bapak Ibu ya. Tetapi ketika Bapak Ibu sudah menggunakan kekuatan aset yang ada yang bisa dimanfaatkan seperti PKWU tadi, insya Allah semuanya bisa berjalan. Akhirnya kemarin anak-anak membuat buket cantik-cantik Bapak Ibu dari bahan bekas, bahkan dari plastik itu ya. Plastik itu harganya sangat murah sekali, tidak sampai 20.000. Satu kelompok itu sudah bisa membuat satu buket Bapak Ibu ya. Jadi maksud saya menggunakan kekuatan aset yang ada Bapak Ibu ya, tidak perlu modal tinggi Bapak Ibu supaya bisa terwujud. Nah, yang disampaikan oleh Bu Siti Aminah adalah 7 modal aset yang bisa digunakan di sekolah. Pertama, modal manusia. Kedua, modal sosial. Yang ketiga, modal politik. Yang keempat, modal agama dan budaya. Berikutnya, modal fisik, modal lingkungan, dan modal finansial. Tadi sudah dijelaskan oleh Bu Siti Aminah, modal manusia itu aset. Apa yang menjadi aset? Guru-guru yang berkualitas itu aset. Kepala sekolah yang mendukung kegiatan sekolah itu aset Bapak Ibu. Dan juga murid-murid yang pintar, murid-murid yang memiliki kemampuan, kecerdasan, dan keterampilan dan kreativitas itu aset. Itulah yang namanya modal manusia yang disampaikan oleh Bu Siti Aminah tadi Bapak Ibu ya. Orang tua yang mendukung kegiatan sekolah itu aset. Komite yang mendukung kekuatan sekolah itu aset Bapak Ibu. Selanjutnya, modal sosial. Modal sosial ini seperti pelaksanaan MGMP, MKKS, itu modal sosial, aset yang bisa digunakan oleh guru untuk meningkatkan kemampuan dan kompetensinya Bapak Ibu ya. Selanjutnya yaitu modal politik. Modal politik ini tidak sebatas kegiatan politik Bapak Ibu ya, tapi bisa juga misalnya digunakan ketika kita meminta
bantuan atau proposal dari luar, misalnya dari anggota DPRD, itu bisa termasuk modal politik. Kebijakan-kebijakan sekolah juga termasuk modal politik. Modal agama dan budaya, apa saja di modal agama dan budaya ini bisa jadikan kekuatan aset sekolah yang bisa membuat anak didik berperilaku religius. Contohnya kegiatan rohis, Bapak Ibu ya. Selanjutnya modal fisik, sarana prasarana yang bisa digunakan sebagai aset, Bapak Ibu. Modal lingkungan alam yang saya katakan tadi, mungkin berkebun kan bisa digunakan sebagai, ada lingkungan lahan kita yang kosong, itu aset Bapak Ibu, bisa kita jadikan tempat untuk berkebun, maksud saya seperti itu. Dan modal finansial, segala sesuatu sumber dana dari finansial seperti dana bos, gaji, dan juga termasuk dana-dana PSG itu termasuk modal finansial yang bisa dijadikan aset untuk pengembangan sekolah. Selanjutnya kita buka kepada pemetaan 7 aset utama di SMKN 1 Oku. Ketika Bapak Ibu sudah mengetahui apa itu modal manusia, apa itu modal sosial, apa itu modal fisik, sampai dengan apa itu modal agama dan budaya, sekarang kita petakan apa saja modal-modal yang ada di SMKN 1 Oku yang kita bisa jadikan aset dan kekuatan. Silakan Bapak Ibu kita berdiskusi di sini. Apabila Bapak Ibu ada yang ingin disampaikan, kami persilahkan. Yang pertama modal manusia. Selain kepala sekolah, siapa lagi Bapak Ibu? Ya silakan, Bapak Ibu boleh menyampaikan idenya. Siapa tadi? Saya dengar tadi Bu Siti Hodijah tadi ya? Bukan bilang. Ya silakan Bu Siti. Alumni. Alumni ya? Iya. Itu kira-kira kenapa alumni bisa jadikan aset Bu Siti Hodijah? Nanti alumni ini sebagai modal manusia bisa, sebagai modal sosial juga bisa ya. Karena jaringan alumni itu punya kekuatan luar biasa. Nah, kita selama ini antara manajemen sekolah dengan alumni ini kan belum ada semacam organisasi yang resmi ya. Karena ketika kita lulus ya, kita menjadi alumni mana seperti saya, itu ketika kita menyebutkan alumni kita suatu kebanggaan tersendiri. Pasti beda alumni SMA mana. Nah, itu ketika itu kita jadikan semacam semacam wadah ya, dan kita komunikasikan itu, insya Allah mempunyai kekuatan luar biasa. Di situ kita bisa sebagai modal kekuatan ekonomi bisa, ketika mereka yang sudah kekuatan dunia kerja itu untuk jaringan alumni yang kita tahu seperti mafia UGM ya, terkenal sekali itu mafia UGM. Mafia UGM itu dia terkenal, mafianya itu ketika dia di perusahaan-perusahaan besar, dia rekrutmen tadi menggunakan mafia kekuatan alumni dia, semacam idealis. Kalau bukan sealumni mereka tidak, nah itu seperti contohnya. Iya, salah satu kekuatan alumni. Makanya kenapa perguruan-perguruan tinggi itu membuat IKA ya, Ikatan Keluarga Alumni. Nah, itu salah satunya, memang itu luar biasa. Benar sekali. Dan bisa jadikan model finansial juga Bu Siti Hodijah ya, ketika kita ada kegiatan sekolah gitu ya, kita bisa minta dana dari alumni, bisa juga, ibaratnya mereka sambil reuni, sebagai silaturahmi kan. Mereka sebagai guru tamu juga bisa jadi guru tamu ya. Iya. Ketika mereka sudah jadi anggota DPR, bisa jadi bupati misalnya, suruh datang ke sekolah. Nah, ini saya alumni dari sekolah ini. Yang mereka bekerja di perusahaan mana? Oke, kepala sekolah, guru, murid, alumni. Ada lagi yang menambahkan Bapak Ibu? Atau setuju? Oke. Selanjutnya, modal sosial. Tadi alumni juga ya, bisa masuk ya. MGMP setuju tadi ya. Selain MGMP apa lagi Bapak Ibu? Modal sosial yang bisa kita gunakan. Menurut Bapak Ibu, grup WhatsApp itu termasuk modal sosial bukan? Bagaimana Bu ini? Modal sosial ya? Selain itu, ada lagi? Mungkin Pak Okta untuk modal sosial di SMKN 1 Oku yang bisa dijadikan modal sosial. Orang tua, ya Pak Arif ya? Itu masuk di modal manusia Pak Arif ya? Iya. Jadi tadi kepala sekolah, guru, murid, orang tua, dan alumni. Oke, modal sosial. Selain grup tadi, mungkin komunitas praktisi ya. Dudi, modal sosial ya. Oke, bisa. Terima kasih Pak Okta. Selanjutnya, modal politik. Modal politik tadi kan yang saya katakan tadi, kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh sekolah itu termasuk modal politik Bapak Ibu ya. Yang kedua apa tadi? Modal politik ketika ada hubungan kerjasama yang baik dengan dinas pendidikan. Nah, apalagi Bapak Ibu?
menurut Bapak Ibu yang bisa dijadikan modal untuk sekolah kita dari segi politik? Kerjasama dengan anggota DPRD OKU itu termasuk modal politik. Kenapa? Karena dengan adanya kerjasama mereka bisa membantu ya dana SCR Bu Pak Susanti ya. Ketika kita ada kegiatan, iya benar. Itu termasuk modal politik. Itu kalau DPRD-nya mendukung ya, alhamdulillah. Selanjutnya apa lagi Bapak Ibu? Wartawan. Bagaimana Bapak Ibu wartawan masuk dari itu modal politik? Iya. Bagaimana menurut Ibu Farida sendiri? Untuk publikasi bisa. Untuk publikasi. Iya, silakan Bu Farida. Kenapa? Mengenai keadaan sekolah kita. Oh, jadi dengan adanya wartawan bisa mengembangkan sekolah kita, bisa mengenalkan SMKN 1 OKU melalui media online atau media cetak seperti OKU Express gitu ya. Ya, setuju Bapak Ibu ya? Oke, Bu Ani ya, sebagai notula ya, sudah catat tadi ya. Bagaimana? Ada lagi kira-kira? Iya. Ya, selanjutnya modal agama dan budaya. Nah, yang tadi Bapak Ibu, dia jadikan aset sebagai modal kekuatan sekolah kita dalam hal agama. Selama ini ada kegiatan apa saja di sekolah kita Bapak Ibu? Rohis. Ya, siapa tadi yang ngomong Rohis tadi? Oh, Pak Yan Abela. Ya, kenapa Rohis dijadikan modal agama, Pak Yan? Berdiri Pak Yan Abel. Pak Yan Abel berdiri biar bisa. Ya, Pak Yan Abela. Karena kita di situ ada kegiatan agama, jadi sebagai yang cepat kalau kita masuk ke dalam modal agama di sekolah. Jadi ada modal agama ya, yang mendidik dan mewujudkan karakter anak ya, religius ya, seperti itu ya, Rohis. Kegiatan apa lagi kita laksanakan Bapak Ibu? Jumat religi. Siapa tadi yang mau Jumat religi tadi? Bu Mevida. Silakan berdiri Bu Mevida. Ya, di dokumentasikan ya, di foto ya. Bu Mevida, alasannya? Mengembangkan karakter siswa sebagai untuk namanya saling support dengan teman-teman yang kurang mampu. Terus dengan adanya Jumat religi juga kan maksudnya kita meningkatkan keimanan dan takwa seperti disampaikan oleh seperti itu ya. Oke. Meningkatkan iman dan takwa ya, benar sekali. Terima kasih Bu Mifida. Selanjutnya ada lagi Bapak Ibu? Tambahkan. Ya silakan Bu Siti Khadijah. Ada satu yang kita ini ada yang kurang tahu ya. Salah satu kita itu Hindu itu identik dengan Bali ya. Buat Indonesia itu Hindu identik dengan Bali. Dan salah satu ibadah mereka, salah satunya bukan ibadah ya, kegiatan mereka itu gadis Bali dan bujang Bali itu mereka wajib bisa nari loh Bu. Nah kita itu ketika kegiatan itu kan salah satu culture budaya yang kita tuh nggak tahu. Iya, mereka itu salah satunya mereka tuh tanyailah anak-anak kita yang agama Hindu itu, rata-rata mereka pasti bisa nari itu. Dan mereka untuk kekuatan untuk masalah make up itu mereka termasuk khas dari Bali Banjar mereka, dari pura. Nah ini kita ini terkadang itu kan budaya ya, yang budaya. Nah, maksud aku sebenarnya itu kekuatan terkadang kita tuh nggak tahu karena tidak ada komunikasi. Hubungannya ke sekolah gimana ya? Ya maksud aku berarti kita tuh tidak hanya mendepankan budaya lokal Ogan dan Komering saja ya, artinya maksudku anak-anak itu mereka diberi kesempatan untuk tampil. Nah seperti itu. Kalau dalam agama Islam apa saja Bu Siti aset keagamaan? Ya mungkin yang rohis tadi kita ya. Selain rohis apa lagi? Mungkin itu yang kesenian itu siapa yang kegiatan seni. Nah itu maksudnya itu kan kalau yang berhubungan dengan Ibu Siti Khadijah itu kegiatan seni. Itu kan seni di rombongan eskul itu kan ada seni bahasa dan seni. Itu pas tampil di pentas eskul itu kelihatan. Kalau masalah agama, kalau menurut saya
tidak mesti di hari Jumat religi. Kita kembali pada waktu bulan Ramadan, itu ada kegiatan bersama. Nah di sana seluruh guru, seluruh siswa itu diminta untuk berempati ya terhadap anak-anak yang kurang mampu. Itu juga termasuk salah satu aset. Kenapa aset itu kan tidak mesti tadi dikatakan tidak hanya berupa uang, tetapi kenapa orang yang mengelola keuangan itulah yang harus ada agamanya tadi. Kembali ke situ sebenarnya. Kenapa ada agama dan sosial tadi? Orang yang sudah agamanya kuat, sosialnya tinggi, seluruh yang mendukung tujuh apa yang dikatakan tadi itu bisa berjalan. Terima kasih Bu Eva dan Bu Sri Khadijah. Bagus sekali ya. Ini sudah dicatat Bu ya. Ya. Oke. Selanjutnya modal fisik gedung sekolah ya. Apalagi Bapak Ibu jadikan aset. Ibu Sepi mungkin silakan Bu Sepi kalau ada Ruang lab. Ya, berdiri Bu Sepi. Kenapa ruang lab sebagai modal fisik Bu Sepi? Ruang lab bisa dimanfaatkan untuk belajar. Selain lab mungkin ada lapangan sekolah mungkin. Oke. Jadi lapangan sekolah, pensi ya. Itu termasuk modal fisik, laboratorium ya yang bisa dimanfaatkan untuk aset belajar. Ruangan hijau. Ruangan. Tapi ini modal fisik Pak Yanabel. Iya, belum kemasuk ke lingkungan. Jadi modal fisik tadi gedung sekolah, laboratorium, lapangan sekolah itu ya termasuk. Ada lagi tidak di sekolah kita modal fisik? Pensi. Ruang perpustakaan termasuk deh? Iya, gedung itu berarti nyakup kata Bapak tadi seluruh. Ya jadi Bapak Ibu modal fisik tadi seperti ruang perpustakaan, lapangan ini ya untuk belajar olahraga, sudah itu pensi, ruang kelas, ruang UKS itu termasuk modal fisik dah. Ruang UKS termasuk karena kalau ada anak-anak yang bermasalah itu kan untuk kemajuan pembelajaran juga kan. Ada lagi Bapak Ibu yang untuk modal fisik, BDS itu ya modal fisik juga itu. Terus ruangannya yang modal fisiknya, ruangannya tapi ya gedungnya, ruangannya yang merupakan modal fisik, tapi yang isi di dalamnya mungkin masuk ke finansial itu nanti. Nah sekarang kita lanjut ke yang keenam, modal lingkungan atau alam. Jadi lingkungan sekolah kita ini berada di perkotaan, artinya di lingkungan sekolah itu nanti akan kita manfaatkan untuk menjadi aset kekuatan dalam meningkatkan pembelajaran kita. Kira-kira apa Bapak Ibu? Lahan kosong kan? Ya lahan kosong termasuk. Terus apa lagi? Sampah itu? Bank sampah kalau banknya itu fisik, banknya ruangan bank sampah. Tapi pengelolaan bank sampahnya dia mungkin termasuk ke. Nah ya taman itu termasuk ini lingkungan alam. Apalagi taman. Bener apa yang disampaikan Bu Eva kemarin itu, kan ada lahan kosong ya, bisa dijadikan untuk perkebunan, kampung dan lain-lain Bu Eva. Itu lingkungan di dalam sekolah termasuk aset lingkungan. Ada misalnya ruangan kosong, itu kan dekat di TKJ itu kan termasuk ruang kosong ya. Nah itu termasuk aset untuk misalnya kalau kita mau membuat kewirausahaan, nah itu termasuk salah satu Lingkungan ya, modal lingkungan kan lingkungan ya, termasuk apakah di modal fisik atau modal lingkungan. Misalnya Tanah kosong. Bukan, ada ruang kosong yang modal fisik. Kalau ruang kosong berarti modal fisik. Nah ruang kosong itulah nanti akan kita manfaatkan untuk sumber belajar. Kita gunakan untuk apa gitu Bu Eva?
tapi dia termasuk modal Di modal kalau lingkungan yang lahan kosong tadi ya, berkebun iya, ya. bisa kita manfaatkan untuk berkebun atau taman-taman yang di depan kelas. Nah itu dapat kita manfaatkan, misalkan kita akan membuat toga atau kita membuat taman-taman mini atau gimana, itu tergantung kemampuan modal manusianya. Maksud bikin taman penelitian bisa bu? Taman penelitian itu kan macam-macam, jenis kembang ini, Bisa, artinya ke apa, aset manusianya yang sudah muncul ya Bu Jurida ya. Jadi aset manusianya dia bisa memanfaatkan modal lingkungan tadi. Boleh Pak ya, disitulah kita sebagai guru akan memanfaatkan modal lingkungan tadi. Bagaimana lingkungan itu bisa merupakan suatu sumber belajar bagi siswa. Misalkan kita buat taman, jadi anak-anak langsung belajar terjun langsung membuat taman apa gitu. Apa Bu Sumiati? Coba Bu Sumiati, coba silakan. Coba. Bangga siswa bisa untuk anak-anak menabung. Iya, nah itu menabung itu finansial itu Bapak Ibu. Tabungan koin kok belum berjalan lagi ya, jadi ingat. Nah karena menabung itu kan dia modal finansial, tapi untuk pembelajaran anak-anak bagaimana mereka itu nanti rajin menabung gitu kan, bakal aset itu nanti akan menciptakan karakter anak. Nah, jadi selain BDS apalagi Bapak Ibu? Esmat termasuk Bu. Ada lagi di IMM. IMM. Foto. Fisik loh Esmat. Studio foto. Ya, studio foto itu juga merupakan aset juga kan, akan mendatangkan suatu ini kan, keuntungan. Benar kan? Studio foto kan? Aset dah itu. Pak Wenda, silakan berdiri Pak Wenda. Kenapa studio foto di multimedia itu dikatakan sebagai modal finansial? Sebenarnya kalau untuk modal finansial dalam studi MN itu, karena jurusan MN itu memang berhubungan dengan fotografi. Jadi di mana fotografi itu masuk dalam mata pelajaran desain percetakan. Jadi hampir 99% mata pelajaran fotografi itu berbasis testing factorial. Jadi mereka langsung terjun ke lapangan untuk moto. Jadi tidak bisa yang namanya praktek tidak pegang kamera. Jadi harus. Jadi orang tahunya kalau multimedia itu pasti bisa moto. Multimedia bisa buat video. Jadi memang sangat diperlukan studio foto. Bisa dibuat ke UP juga. Ya bisa Bang. Nah UP-nya itu Pak Andi, yang finansial itu UP-nya itu Pak. Tapi kalau yang fotonya Studio fotonya fisik. Iya, jadi ketika studio foto itu menghasilkan ya, misalnya pada saat foto itu ada berapa dan ini apa sewa apa namanya itu cuci cetak fotonya ya Pak Wenda ya, belum ya untuk sementara, tapi suatu hari ke depan jadi modal finansial itu sebagai UP Pak Wenda ya. Ya, terima kasih. kalau kantin Bapak Ibu termasuk enggak itu finansial? Kantin termasuk enggak? Biaya sewa kan? Iya benar. Berarti kantin. Biaya sewa kantin Bapak Ibu ya. Ada lagi tidak Bapak Ibu? Iya. Ada di MM juga. Itu kan anak-anak yang bisa kita sewa untuk foto waktu kegiatan-kegiatan. Nah itu termasuk di mana itu? Kira-kira Pak Wenda. Soalnya kan ada anak-anak MM tuh yang bisa kita sewa. Berarti di manusia itu kan? Modal manusia ya. Berarti masuk di manusia nanti ditambahkan ya. SDM. Iya. SDM ya kan? Nah, itu salah satu aset juga itu. Asal saja bisa yang jadi apa? Anak-anaknya itu diberikan keahlian. Ya, terima kasih Bu Eva. Ya, Bapak Ibu, ini sudah sampai tahap ke-7 Bapak Ibu ya. Jadi di sini kita sudah belajar mengenai pemetaan 7 aset utama di SMK Negeri 1 Oku.
Mudah-mudahan dari sini berpikir kita pendekatan jangan lagi berbasis kekurangan Bapak Ibu ya. Kita sudah berbasis kekuatan aset yang ada. Jangan selalu Bapak Ibu meminta, tapi bagaimana caranya supaya Bapak Ibu bisa memberi untuk sekolah ini dengan menggunakan seluruh kekuatan aset-aset yang bisa dimanfaatkan Bapak Ibu ya. Kalau kita selalu meminta, Bapak Ibu tidak akan pernah terwujud sesuai dengan keinginan kita. Tetapi apabila kita memanfaatkan kekuatan-kekuatan yang ada dari modal manusia, dari modal sosial, politik, agama dan budaya, modal fisik, lingkungan, bahkan sampai ke finansial, insya Allah proses pembelajaran kita akan berpihak pada murid dan akan mewujudkan visi dan misi sekolah yaitu SMK Negeri 1 Oku Bapak Ibu ya. Ya Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya. Di sini kita telah memetakan modal aset SMK Negeri 1 Oku. Akan dilanjutkan kembali. Sebelum ditutup, ya. ingat untuk yang agama tadi, kalau aset tadi itu bisa. Ini baru komunikasi dengan Bapak. Itu kan kita di rohis itu kemarin lupa ya. Yang hadro, kalau dia sudah pintar itu jadi aset. Nah, yang ngaji, pintar ngaji, bisa jadi aset juga. Apa yang bisa ceramah itu termasuk juga aset. Mungkin ke sana yang agama tadi. Mungkin ditambahkan itu Bu Anir Rosita. Mumpung ingat. Ya, terima kasih Bu Eva Susanti. Tadi ditambahkan hadro tadi, apa hadro ya? Hadro tadi ya. Memang bagus sekali itu, termasuk yang kemarin. Bisa tampil di hajatan. Masa ada yang pintar ngaji kemarin, bagus sekali anak-anak SMK 1 Oku. Ya. Oke, terima kasih Bu Eva. Terima kasih Bapak Ibu atas waktunya. Kami dengan Bu Siti Aminah mengucapkan terima kasih banyak. Mudah-mudahan bermanfaat materi pada hari ini Bapak Ibu. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong snacknya dibagikan ya. Jangan cepatnya. Tapi ada yang di komen nih Bapak. Aku dengar tadi. Dia paling langsung tersenyum pada waktu Bu Yurida mengatakan jangan suka meminta, tapi sering-seringlah memberi tadi. Nah, itu yang agak tersenyum Bapak. Selama ini kan kita terus yang minta dengan Bapak. Nah, Bu Yurida tadi ada komen kalimatnya. Memanfaatkan yang tadi aset tadi ya. Sumber daya yang ada di sekolah, ya. Ada yang tahu sumber daya itu apa? Sumber daya itu adalah sesuatu yang ada di sekolah dan harus kita manfaatkan. Jadi sumber daya itu ada dua jenis. Yang pertama sumber daya biotik dan sumber daya abiotik. Sumber daya biotik itu terdiri dari apa saja? Yang hidup-hidup, manusia, hewan, tumbuhan. Yang abiotik, yang tidak hidup, seperti meja, kursi, benda-benda mati. Nah sekarang yang akan Ibu sampaikan adalah sumber daya yang ada di sekolah kita. Kalau sumber daya yang biotik yang ada di sekolah kita apa saja? Murid, ya. Murid kan hidup kan? Apalagi guru, kepala sekolah, staf tata usaha, pak satpam, bibi kantin. Jadi seluruh warga SMK Negeri 1 Oku yang merupakan biotik. Nah sekarang yang abiotik, sumber daya yang abiotik apa saja? Sampah, ruang gedung, ya, ruang kelas, ruang perpustakaan, WC, lapangan itu termasuk aset tidak? BDS, ruang perpustakaan, ruang HS, itu ya. Dan jadi sumber daya itu yang ada di sekolah kita itu
menggunakan pendekatan berbasis aset. Artinya pendekatan berbasis aset itu adalah pendekatan yang berbasis kekuatan yang dimiliki. Ada 7 aset: aset manusia, aset sosial, aset modal fisik, aset modal politik, aset modal finansial, aset modal lingkungan, dan yang ketujuh aset modal agama dan budaya. Nah, sekarang coba kita telah. Yang pertama, aset modal manusia, artinya kekuatan yang dimiliki oleh manusia, oleh seluruh warga SMK 1 apa? Misalkan guru itu apa yang sudah dimiliki kekuatannya? Oh, mungkin sudah sarjana, ya. Mungkin guru-gurunya cerdas, guru-gurunya pendidikannya minimal S2, S1. Nah, kalau murid apa kekuatan asetnya? Menang lomba, ya. Ada nggak di kelas yang pernah menang lomba? Lomba apa? Nah, ini aset. Aset dari modal manusia. Kenapa dia punya kemampuan, punya kekuatan untuk memenangkan lomba, punya kemampuan. Nah, walau kalian yang tidak menang, apakah tidak mempunyai kemampuan, tidak merupakan aset? Punya aset juga. Apa asetnya? Disiplin, kreatif belajar. Itu sudah aset dari diri kita sendiri. Itu modal manusia. Nah, sekarang modal fisik. Apa modal fisik? Sarana, ya kan? Lapangan. Apa yang bisa kita manfaatkan? Bentuk fisik lapangan. Itu olahraga. Ruang perpustakaan. Apa yang ruang kelas kita manfaatkan untuk apa? Jadi aset-aset yang ada di SMK 1 itu ternyata bisa kita manfaatkan untuk proses kegiatan belajar, untuk meningkatkan prestasi kalian. Aset sosial, apa kalau aset sosial? Mungkin kerjasama, ya, kalian dengan OSIS, kepramukaan, bersosialisasi, sosial kan dengan orang-orang luar kan. Apalagi lingkungan. Aset lingkungan apa? Lingkungan itu artinya lingkungan sekolah kita. Ada apa saja yang bisa menambah kita untuk meningkat prestasi belajar. Apa lingkungan sekolah kita? Oh, lingkungan sekolah kita di perkotaan, Bu. Iya. Apa di lingkungan di perkotaannya? Ada apa? Ada pasar. Kira-kira pasar itu bisa nggak kita manfaatkan untuk belajar? Bisa. Gitu kan? Ada apa lagi, Bu? Ada industri-industri. Untuk apa kita manfaatkan? Untuk PKL. Nah, jadi artinya lingkungan itu juga merupakan aset sekolah kita untuk kita tempat belajar. Apalagi aset budaya agama. Apa coba? Masjid, musola, apa lagi selain itu? Tentang budaya, tentang apa? Pura, ya taruhlah itu tempat ibadahnya. Nah, sekarang yang kegiatannya yang sudah kita gunakan. Yang ini apa ini? Oh, Robana. Apa namanya? Robana ya? Rebana. Nah, rebana itu aset kita. Kenapa aset kita? Karena kalian nanti kan ada belajarnya ya. Belajar kan rebana. Nah, kalau kalian bisa diundang bisa menghasilkan kita kan rebana. Itu adalah aset. Apalagi? Memperingati hari-hari besar. Rokis. Ada lagi? Itu agama. Nah, sekarang kalau modal dari apa ya? Modal apa tadi yang sudah disebutkan? Fisik. Oh, finansial. Modal finansial apa? Contohnya kalian bisa lakukan. Finansial itu berkaitan dengan keuangan. BDS, betul. Apa lagi selain BDS? ESMA. Kantin. Nah, itu adalah aset finansial. Lagi politik. Nah, aset politik apa? Coba contohnya yang bisa apa? Pemilihan OSIS, apa lagi? Pemilihan ketua kelas, apa lagi? Alumni ya. Alumni itu merupakan suatu aset politik. Misalkan ini nanti tamat sekolah alumni kita. Ternyata dia jadi pejabat. Ya.
alumni itu merupakan aset kita, mungkin bisa untuk merupakan suatu mana tuh ada gimana anak? Itulah 7 aset tadi modal kita. Paham tidak? Nah, jadi kesimpulannya setiap kalian itu, setiap siswa itu harus memanfaatkan aset yang ada di sekolah kita dengan baik, dengan maksimal, supaya nanti prestasi belajarnya meningkat. Misal tidak usah jauh-jauh, kita dalam di kelas pada saat belajar dengan pelajaran matematika misalnya, apa yang akan kalian manfaatkan asetnya? Papan tulis, apalagi buku, meja. Nah, artinya meja ini asetnya harus ya. Jadi harus memanfaatkan aset semaksimal mungkin, seefektif mungkin, sebaik mungkin. Ada pertanyaan? Tidak ada. Paham apa itu aset-aset yang ada di sekolah kita? Paham. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, semoga setelah kalian mengetahui apa sumber daya yang ada di sekolah, apa aset yang harus kita manfaatkan, mulai hari ini kalian bisa memanfaatkan aset yang ada di sekolah itu dengan baik. Siap ya? Siap. Akan memanfaatkan aset semaksimal mungkin untuk meningkatkan prestasi belajar kalian. Gimana? Siap? Siap. Oke, kalau siap tidak ada pertanyaan. Bulatkan tekad kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar